bertanya kepada Pak Rohmat ya bahwa ketika memulai mengerjakan MW salah satunya kan dalam keadaan kesulitan finansial. Betul Pak ya? Nah, pertanyaannya bagaimana langkah belanja yang Pak Rohmat lakukan sampai akhirnya mendapat bonus? Sampai dapat 60.000 itu Pak. Berapa? 6 kali ya? Ya gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus gitu ya. Cuman saya ingat-ingat lagi kembali ke zaman dulu ya. Zaman dulu. Emang dianggap berat ya. Jangankan untuk belanja, untuk makan pun kan dihitung sulit gitu. Betul. Awal-awal emang seperti itu, cuman atas dorongan dengan sistem bisnisnya, jadi harus ada niatan, ada niat. Ya titik awal ya niat. Salah satu contoh, bukan contoh, syaratnya di MW ini harus belanja kan. Nah, otomatis ya diniatkan dulu, untuk bisa menjalankan sistem tersebut. Kalau misalkan sebelumnya mencari prospek dan sebagainya, mencari kenalan baru sudah dilaksanakan, tapi di sisi belanja misalkan belum waktu itu, terus terang. Jadi awal join MW bulan itu nggak langsung gitu. Nggak langsung ya? Ya, nggak langsung belanja gitu. Jadi masih menelaah gitulah, berpikir apa yang harus dikerjakan, gitu. Dapat dari mana gitu ya? Jadi apa yang harus saya kerjakan? Kalau sekarang kan ada ilmu dari Pak Sampurdi itu langsung ada TPI, training passive income atau seluk-beluk IBO baru itu harus gimana dan gimana gitu, dikupas tuntas di situ. Kalau dulu kan enggak, jadi bertahap aja gitu. Nah, setelah memutuskan dari niat itu diputuskan pokoknya harus bisa belanja. Uangnya dari mana ya? Intinya lah dari Yang Maha Kuasa. Cuman ada niat lebih lebih bulat gitu, lebih apa Mas Brian? Lebih meyakinkan gitu. Niatnya itu bukan niat bukan cuma sekedar mau ya, tapi benar-benar ingin gitu. Iya. Bedalah niat yang asal-asalan. Cuma ini mah niatnya teh benar nih, ini bisnis ini harus dilaksanakan, ini sistem ininya, belanjanya. Soalnya ada bahasa dari Dokter Sigit, tulisan-tulisan Dokter Sigit waktu itu ada kata paguyuban. Ya, paham. Nah itu mulai tersentuh. Soalnya diakui grup saya itu lumayan gede. Cuma kok takut dijadikan paguyuban atas doa tersebut, bukan doa lah. Tapi bahasa-bahasa itu kalau misalkan kita tidak merubahnya, bisa-bisa jadi kenyataan. Betul. Makanya saya merubah, harus merubah kebiasaan dari leadernya ya. Walaupun belum jadi leader lah gitu, anggap banyak, walaupun baru 2 orang, anggap banyak dulu itu. Nah, setelah niat dan memutuskan itu, alhamdulillah adalah cara. Cuman nggak segampang itulah kan di lapangannya. Salah satu contoh saya berarti harus penambahan jam kerja. Iya, kadang lembur, ada borongan apa gitu. Yang penting tapi senang gitu hati itu, alhamdulillah bisa belanja. Walaupun dicicil-cicil paling ya, ditabung-tabung gitu ya. Iya, titipnya ke Bunda Wati waktu itu. Ingat pertama kali belanja itu beli glister yang kecil. Yang 80 ya. Iya. Ya yang bukan 60 ya. 60 ya. 60 ya.
Iya. 60 waktu itu ya. Itu di berapa kali kan sama ke Bundawati itu. Yang pertama nggak lolos saya transfernya. Nggak lolos itu ke banknya itu cuma nggak biasa masuk bank mungkin ya. Bukan nggak biasa. Baru pertama kali masuk kantor bank. Mau transfer dan sebagainya. Jadi terus kalau nggak salah antri itu lama. Jadi balik lagi besoknya ke sana lagi. Transfer setengahnya kalau nggak salah ke Bundawati untuk nitip. Saya nggak bisa belanja langsung ke store-nya waktu itu. Nah, di berapa kali lah, 2 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali per bulannya itu. Jadi nabungnya 2 kali, 3 kali gitu. Iya. Kalau misalkan ada 10.000 tanggung kalau ini ya. Ada kalau misalkan udah 20 lebih banyak biaya transfernya ya daripada iya. Nah, kalau misalkan ini Bundawati pintar juga kalau nanya. Pak Rahmat ditambah apa lagi gitu. Itu udah mentok. Jago follow up ini Bundawati malah nanya mau tambah apa lagi katanya. Tapi bagus itu jadi apa ya? Penyemangat ya. Penyemangat. Jadi seorang ibu mendorong apa ya? Anaknya dari si ya. bisnisnya gitu. Kalau misalnya nggak ada dorongan itu mungkin nggak ini ya. Kalau misalkan nggak nitip gitulah, misalkan Bunda Wakti waktu itu nggak nerima nitip, mungkin saya nggak belanja, saya nggak bisa ya. Itu ya, cuma bisa dititipi untuk belanja, bisa lah nyicil lah gitu. Awal di rumah emang nyicil susu lumputan gitu, apa susu lumputan teh? Bahasa Indonesia teh ngumpet-ngumpet dananya itu uangnya itu ngumpet disisihin berapa gitu. Walaupun misalkan untuk uang jajan anak misalkannya nggak dikasih, dipisah-pisah sudah. Iya, nggak dikasih untuk jajan anak, tapi disimpan itu belanja. Tapi tetap makan nasi 1 piring sehari. Iya. Alhamdulillah itu tetap makan. Nah, perjalanan tersebut emang nggak langsung berubah total sampai dengan mendapatkan bonus agak gede gitu. Makanya yang tadi itu kenapa saya protes lah ke Pak Dokter, kenapa gaji saya sekian gitu. Gak sepadan lah dengan Sepadan. usahanya. Soalnya mungkin waktu itu pemahaman saya jiwa buruh mungkin ya. Kenapa ini buruan gitu. harian lepas itu ya. Begitu Manton. Jadi kesimpulannya nggak semudah langsung mungkin kata Bapak Ibu mah langsung terkumpul duitnya. Iya, enggak. Cuman satu diniatkan, terus diputuskan supaya berusaha menjalankan sistemnya itu dari sisi belanja gitu. Nah, dilanjut ke ininya. Anggaplah mencari prospek. Waktu itu saya dianggap gampang gitu. Walaupun agak bangga lewat lah gitu. Nah, untuk hadir di pertemuan ini. Jadi ini ada kendala ya. Iya. Jadi saya harus hadir ke salah satu pertemuan. Waktu itu masih di sebelah ya. Ada pertemuan di Bandung. Sampai apa ya? Kalau misalkan didetailkan pasti lama. Ininya jadi punya uang sedikit untuk ongkos. Nah, sampai jalan kaki sebagian, naik angkot sebagian gitu, sampai hujan-hujanan dan sebagainya untuk menghadiri pertemuan di daerah Bandung yang ditunjuk waktu itu. Nah, itu. Jadi semuanya itu perlu apa ya? Proses dan tabah dalam prosesnya itu Pak nggak gampang ya. Iya, benar. Jadi gimana Pak tabah dalam prosesnya tuh? Tabah sabar dalam menjalani prosesnya kok mampu Pak, kan nggak mudah Pak. Tabahnya itu gimana ya, mungkin kadang melihat ke kemauan itu apa salah satu impian gitu. Ya karena bosen kali ya bosen hidup kayak gitu Pak ya. Iya, jadi yang paling termotivasi untuk terus menjalankan itu saya melihat keluarga, baik istri, anak-anak gitu. Mungkin nangis malam-malam gitu ya Pak, lihat anak gitu ya.
Jadi yang paling apa ya, nangis hati lah, bukan Iya iya. nggak kelihatan Iya kalau laki-laki kan malu Pak ya. malu. Heeh. Nangis Nangis di lah hati gitu ya. Ngelihat misalkan saya sama ibunya Mm-mm. makan sama anak-anak. Mm-mm. Karena kan anak-anak mah wah makan gitu misalkan bareng atau mah enggak udah Kenyang gitu, ya. sebagainya gitu. Padahal mah belum kan Belum gitu. Yang makan. penting anak-anak aja makan. Masya. Walaupun makan tersebut bukan nasi full gitu, kadang Campur nasi aking tadi. kadang dioplos. Kalau misalkan waktu itu nggak ada nasi ya apalah yang ada Singkong kali ya. misalkan singkong dari ya mintalah kemana gitu, biasanya singkong gampang lah dari tetangga atau itu kalau 1-2 itu minta dikasih lah. Kalau misalkan beras Hmm. paling ininya dari pemerintahan itu beras Raskin itu. ya? Iya. Kalau agak bagusan paling beras perelek kalau di sana namanya. Jadi beras perelek itu adanya di DKM. Yang kalau setiap kan di kampung kalau misalkan mau cuci beras itu ke tempat umum, umum. Sungai ya? Bukan sungai. Bukan. Waduk. Iya tempat umum, air umum gitu. Gitu. Air ini ya, apa namanya? Pancuran Mata air gitu ya. bawa gitu tapi dekat masjid gitu. Nyuci berasnya di situ, cuman disediain kenceleng kayak kenceleng gitu. Cuman itu bukan uang isinya. Jadi kalau misalkan setiap cuci beras pasti dimasukin satu comot itu masukin gitu. Nah dikumpulinnya sama DKM gitu. Nah berasnya ke mana dialirkannya beras tersebut sudah terkumpul ya ke orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu. Pak Rohmat dapat jatah itu. Bukan dapat. Jadi orang-orang paling datang ke DKM. Oh. Saya minta. Gitu. Ya, minta Gitu. beras itu, masya Allah. Nah, dari berapa ya? Dari beberapa orang mungkin ada yang tahu, ada yang enggak gitu. Salah satunya nasi aking tersebut. Walaupun misalkan luang lingkup keluarga nggak ada yang tahu misalkan saya nggak makan atau makan nasi aking gitu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Masing-masing tertutup di ini. Tapi kalau misalkan kalau bahasa Sunda nama kalau misalkan nanya misalkan udah makan udah gitu. Kalau misalkan nanya banyak ada beras kumanya aya mung teu seueur gitu. Apa tuh bahasa itu kalau bahasa ini ada tapi tidak banyak Pak. Ada tapi nggak banyak. Jadi bahasannya itu jadi nggak disebutin nggak ada gitu. Ada tapi nggak banyak ya, seperti itu. Nah kalau misalkan ada apa bantuan dari pemerintah, nah itu baru itu pun kan dibagi-bagi misalkan dari satu karung itu dibagi berapa keluarga gitu, berapa kakak. Nah itulah itu mah hanya selintas. Jadi mengingatkan saya waktu dulu lah. Tapi ini kalau misalkan masa seperti itulah. Kayak gak mungkin Pak Rohmat. Sesulit itu Pak ya? Iya. Kalau saya gak sulit mungkin, banget kayaknya itu. Ya nggak apa-apa. Itu mah hanya cerita dulu saya gitu. Oh, sekarang udah beda. Gitu. Cuma jadi kadang mengajak orang, saya memprospek gitu misalnya. Bukan toh kadang mikir itu mencari kenalan baru supaya join MW dan sebagainya. Kadang saya mikir begini, ini saya mau bantu menyelamatkan mereka, misalkannya mau bantu misalkannya dengan menjerumuskan ke MW supaya hidup ini. Kadang ya itu kebalikannya, kadang jadi nyangkanya lain-lain. Tapi kalau dulu itu tuh emang pure saya mengerjakan itu untuk lebih ke bisnisnya. Ke bisnisnya. Gitu. Tapi apa ya? Ya tetap secara berangsur, baik dari
yang tadi pola makan, terus dan pola berpikir terus berangsur alhamdulillah. Gitu. Ya, bertahap lah perubahannya. Iya, berangsur pulih. Pulih ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba teman-teman, coba ini simak ya. Saya mendengar dari kisah Pak Rohmat ini, yang saya baru sekarang ini tahu detailnya seperti ini. Saya baru sekarang tahu detailnya. Itu saya nggak bisa bayangkan sulitnya hidup beliau itu. Coba begini teman-teman, kita harus pastikan bahwa ada orang yang sabar dan tabah dalam kesulitan, dan ada orang yang kedua, jenis kedua, dia tabah dengan menghadapi kesulitan untuk tumbuh, tapi dia punya harapan untuk ada perubahan di kedepannya. Nah, Pak Rohmat ini tipe orang yang kedua. Ini saya tampilkan ini ya, ada wajannya. Ini Pak Rohmat sebelum dibangun. Jadi Pak Rohmat memilih untuk tabah menghadapi kesulitan-kesulitan yang dia kerjakan di bisnis MW, tapi dia punya harapan bahwa tahun depan, 2 tahun lagi ada perubahan. Dan itu yang didapatkan oleh Pak Rohmat. Tapi ada sebagian besar juga yang justru dia tabah menghadapi kesulitan ekonomi gitu loh. Ya sebenarnya kan sama-sama tabah, sama-sama sabar. Cuma sabar dan tabahnya salah tempat aja teman-teman. Nah, saya harapkan setelah mendengarkan kisah Pak Rohmat ini, teman-teman sabar, ayo kita sabar, tapi sabarlah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita dengan mengerjakan bisnis ini. Nanti dapatnya adalah apa yang didapatkan Pak Rohmat. Pak Rohmat ini rumahnya berubah ya Pak Rohmat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah punya mobil ya Pak Rohmat. Punya mobil. Dan beliau yang awalnya seperti tadi itu, yang dijelaskan nasi aking, kemudian minta ke DKM dan sebagainya, itu berubah teman-teman. Ada bisa tampilkan nggak rumahnya? Nah ini beliau pertama kali ke Dubai ya. Besok beliau ke LA, Los Angeles teman-teman. Tepuk tangan nih sama Pak Samburdi. Ya, ke Los Angeles teman-teman. Ya tuh, fotonya tuh ya. Ada nggak? Nah itu mobilnya. Nah itu rumah beliau ya, yang di sisi kiri kanan atas, nah kiri atas itu rumah beliau. Rumahnya ya awalnya gedek itu, jelek pokoknya, itu kandang sapi ya, mirip kandang sapi ya. Kalau saya lihat awalnya itu kandang sapi kayaknya, apa kandang kuda ya? Tapi itu ada 6 orang di situ teman-teman. Ada Pak Rohmat sama istrinya, ada anaknya 4 orang, 5 orang waktu itu ya. Sekarang 6 ya. Sekarang 6. Nah ini rumahnya Pak Rohmat. Jadi teman-teman bebas sih pilihnya, mau milih bersabar dengan kondisi saat ini, atau ayo bersabar dengan menyelesaikan masalah tadi tuh. Masalah-masalah mungkin teman-teman, masalah dengan mentalnya, masalah dengan mungkin oke lah dengan prospek, masalah dengan harus belanja. Karena bisnis kita kan dibangun dengan membangun pemakai teman. Kalau nggak kita pakai gimana ini bisnisnya, nggak jalan tentunya.